Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita. Di sini kami dari kelompok 5 ada Anissa Putri Febrianti, Helen Rintika Sari, Ika Mulia Agustin, Miranda Anissa Putri, dan Natasha Fitri Nadila. Baik, di sini kita akan langsung ke materinya. Pengertian dari tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah mental retardation, mental retard, mental definitions, mental defective, dan lain-lain. Istilah tersebut sesungguhnya mempunyai arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Tunagrahita. Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal. Oleh karena itu, maka anak terbelakang mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus, yakni sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah rata-rata. Klasifikasi tunagrahita berdasarkan berat ringannya kelainan. Itu ada beberapa. Yang pertama, tunagrahita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik maupun penyesuaian sosial. Yang kedua, tunagrahita sedang. Mereka yang termasuk dalam kelompok tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka yang dapat belajar bidang akademi serta mampu melakukan penyesuaian sosial yang tentunya dengan bantuan dan perhatian khusus. Yang ketiga itu tunagrahita berat dan sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hamper, tidak memiliki kemampuan untuk dilatih belajar di bidang akademik maupun melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah klasifikasi tunagrahita berdasarkan tingkat IQ. Ada 4. Yang pertama, tunagrahita ringan memiliki IQ 55-70. Yang kedua, tunagrahita sedang memiliki IQ 55-40. Yang ketiga, tunagrahita berat memiliki IQ 40-20 dan tunagrahita berat sekali memiliki IQ kurang dari 25. Faktor penyebab tunagrahita. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Hal ini terjadi karena adanya kelainan kromosom dan kelainan gen. Yang kedua, gangguan metabolisme gizi. Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu seseorang. Yang ketiga, infeksi dan keracunan, yang mana terjadi selama janin masih berada dalam kandungan ibunya. Yang keempat, trauma dan zat radioaktif. Tunagrahitaan dapat juga disebabkan karena terjadinya trauma pada beberapa bagian tubuh, khususnya pada otak ketika bayi dilahirkan dan terkena zat radioaktif selama hamil. Yang kelima, masalah pada kelahiran. Kelainan dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada waktu kelahiran. Selanjutnya adalah pencegahan atau upaya. Yang pertama, penyuluhan generik, yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Yang kedua, diagnose prenatal, yakni usaha memeriksakan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini ada tidaknya kelainan pada janin. Yang ketiga, imunisasi dapat dilakukan terhadap ibu hamil maupun balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Yang keempat, tes darah dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Di samping itu, mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit, dan yang berbelit-belit. Tunagrahita dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat ketunagrahitaannya, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat dan sangat berat. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.